Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Ini rawahul Bukhari. Ketika ada orang-orang Yaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasul mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din." Kami datang kepadamu untuk belajar ilmu agama. Walinas'alaka an bad'i hadzal amr. Kami juga ingin bertanya tentang awal mula makhluk. Kemudian Rasul menjawab, ya. Awal jawabannya beliau mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Kanallah artinya Allah Ta'ala kana maujud fil azal. Allah Ta'ala ada fil azal, pada azal, sebelum ada segala sesuatunya. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan semua segala sesuatunya belum ada. Artinya Allah Ta'ala ada sebelum adanya langit. Allah Ta'ala ada sebelum adanya bumi. Allah Ta'ala ada sebelum adanya arasy. Allah Ta'ala ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat. Allah Ta'ala ada sebelum adanya masa, sebelum adanya arah. Allah Ta'ala ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah Ta'ala ada sebelum menciptakan arasy, berarti Allah ada tanpa arasy. Allah Ta'ala ada sebelum menciptakan tempat, artinya Allah ada tanpa tempat. Nah, Allah Ta'ala zatnya tidak berubah. Sehingga Allah Ta'ala dikatakan Allah Ta'ala menciptakan arasy, Allah ada tanpa arasy. Setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Karena zat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala tidak mengalami perubahan. Karena at-taghayyur, perubahan, itu adalah min akbari alamatil hudus. Ini adalah tanda terbesar bahwa sesuatu yang mengalami perubahan itu adalah baharu. Jadi kalau Allah Ta'ala mengalami perubahan, dari sebelumnya tidak bertempat, kemudian bertempat, berarti ya ini menyatakan bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang baharu. Sesuatu yang memiliki sifat baharu berarti zatnya juga baharu. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala baharu. Allah adalah Al-Khaliq, zat yang menciptakan makhluk, dan Allah Ta'ala ada tanpa awal mula. Ini keyakinan yang disepakati oleh kita semua. Kita sepakati semua ini masuk dalam akal pikiran kita. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya juga pernah mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ini rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Allahumma ya Allah, antal awal, engkaulah zat yang bersifat dengan sifat al-awwal, falaysa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhir, engkau zat yang bersifat dengan sifat al-akhir, falaysa ba'daka syai', tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Wa antal zahir, engkau yang bersifat dengan sifat al-zahir, falaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Wa antal batin, engkau zat yang bersifat dengan sifat al-batin, falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' was-Sifat, beliau mengatakan, istadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu bihadzal hadis. Istadalla ba'du ashabina, sebagian ashab kami, ashab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, istadalla mengambil dalil dari hadis ini fi nafyil makani anhu, dalam menafikan atau meniadakan tempat bagi Allah. Kemudian beliau menjelaskan kenapa hadis ini bisa dijadikan dalil untuk menafikan tempat bagi Allah. Li'annahu idza lam yakun fawqahu syai'
wala dunahu syai' lam yakun fi makan. Karena zat sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ada di atasnya dan tidak ada sesuatu yang ada di bawahnya, zat tersebut pasti ada tanpa tempat. Karena kalau Allah Ta'ala bertempat, pasti ada sesuatu yang ada di atasnya atau sesuatu yang ada di bawahnya. Seperti orang yang mengatakan bahwa Allah ada di atas langit, berarti ada yang di bawahnya. Siapa kita? Ada yang di atasnya. Ya, pasti sesuatu yang bertempat pasti ada yang di atasnya atau ada yang di bawahnya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala berada di atas langit, ada yang di bawahnya. Kita berada di bawah Allah artinya. Nah, ini tidak sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Sehingga para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil yang menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat.